Sejarah Revolusi Perancis. Revolusi Perancis adalah suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Perancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Perancis dan lebih luas lagi terhadap Eropa secara keseluruhan. Kondisi Perancis sebelum revolusi. Kondisi politik. Sejak pemerintah Louis XIII, Perancis menjalankan pemerintahan yang absolut. Artinya kekuasaan tidak dibatasi Undang-Undang Dasar. Ciri-ciri pemerintahan Raja Louis XIV yang absolut. 1. Memerintah tanpa Undang-Undang Dasar. 2. Memerintah tanpa DPR. 3. Memerintah tanpa kepastian dan kekuasaan hukum. 4. Memerintah tanpa anggaran belanja yang pasti. Kondisi ekonomi. Pada masa pemerintahan Louis XIV, Perancis mencapai puncak kejayaannya. Akan tetapi, rakyat menjadi menderita karena dibebani berbagai pajak yang sangat tinggi seperti pajak tanah, pajak gandum, dan pajak anggur. Hasil pajak itu tidak digunakan untuk kepentingan negara, melainkan untuk kepentingan raja dan kerabat istana. Keadaan sosial. Pada saat keluarga istana hidup bergelimang kemewahan, rakyat justru menderita akibat pajak tinggi yang dikenakan. Bagi mereka itu merupakan suatu pemerasan secara halus oleh raja. Itu menyebabkan terjadinya perbedaan kelas sosial antara rakyat dan keluarga istana. Sebab terjadinya revolusi Perancis, berkembangnya paham rasionalisme dan aufklärung. 2. Munculnya paham romantisme. 3. Pengaruh perang kemerdekaan Amerika atau revolusi Amerika. 4. Ketidakadilan dalam sistem feodalisme. 5. Kondisi pemerintahan yang buruk. 6. Adanya kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Sebab khusus. 1. Penghamburan uang negara yang dilakukan oleh permaisuri Raja Louis XVI, yakni Maria Antoinette beserta putri-putri istana lainnya. 2. Beredarnya isu bahwa Raja Louis XVI akan menggunakan kekerasan untuk membubarkan badan konstituante yang sedang melaksanakan sidang. Proses terjadinya revolusi Prancis. Pada abad ke-18, Prancis sering terlibat dalam perang melawan negara-negara lain seperti Jerman, Australia, Rusia, dan Inggris. Ekonomi Prancis pun semakin merosot, namun kerajaan tetap hidup dalam kemewahan. Kemudian muncullah golongan yang menginginkan perubahan, yaitu golongan ketiga atau warga kota, di mana sebagian besar adalah golongan petani. Pada tanggal 5 Mei 1781, Louis XVI memanggil Dewan Perwakilan untuk bersidang. Anggota dewan itu terdiri atas 3 golongan, yaitu bangsawan, biarawan, dan rakyat biasa di Versailles. Antara ketiga golongan itu tidak terdapat kesepakatan tentang cara pemungutan suara, karena golongan bangsawan berjumlah 300 orang, golongan biarawan 300 orang, dan golongan rakyat biasa 600 orang. Pada bulan Juni 1789, golongan rakyat biasa berhasil membentuk Dewan Konstitusi Nasional yang dipimpin oleh Mirabeau, seorang bangsawan yang memihak golongan rakyat biasa. Kemudian, dewan tersebut membentuk undang-undang yang berisi di antaranya golongan bangsawan dan biarawan juga harus membayar pajak. Tersiar desas-desus bahwa raja memerintahkan tentara untuk membubarkan dewan tersebut. Akibatnya, kemarahan memuncak pada tanggal 14 Juli 1789. Penduduk Paris menyerbu penjara Bastille yang dianggap sebagai simbol keabsolutan pemerintah. Tanggal 22 September 1792, pemerintahan Perancis membentuk Dewan Konvensi Nasional yang memiliki keputusan. 1. Pemerintahan diubah menjadi negara republik. 2. Raja Louis XVI dan istrinya dijatuhi hukuman mati dengan guillotine pada 21 Januari 1793. Pemerintahan diubah menjadi diktator dan dibentuklah pemerintahan teror sejak April 1793. Pemerintahan teror dibubarkan kemudian dipegang oleh Dewan Konvensi Nasional dan berhasil membentuk pemerintahan direktor tahun 1792 sampai 1799. Tanggal 10 November 1799, Napoleon Bonaparte melakukan kudeta dan menobatkan dirinya menjadi kaisar di gereja Notre Dame. Ia menerapkan sistem pemerintahan terpusat. Akhirnya ia mampu membawa Perancis maju dalam berbagai bidang dan menambah kesejahteraan rakyat. Dampak revolusi Perancis.
Bagi Prancis, politik. Berakhirnya pemerintahan absolutisme, Undang-Undang Dasar memegang kekuasaan tertinggi, berkembangnya paham liberalisme dan demokrasi, makin tebalnya rasa nasionalisme, hak-hak individu dijunjung tinggi. Ekonomi, sistem monopoli dihapuskan, perdagangan bebas dikembangkan, kaum petani, penggarap tanah berubah menjadi pemilik tanah, berkembangnya industri-industri besar. Sosial, sistem feodalisme dihapuskan, terciptanya susunan masyarakat baru atau tidak mengenal pembagian golongan, pendidikan merata untuk seluruh lapisan masyarakat. Dampak revolusi Prancis bagi dunia. Politik. 1. Berkembangnya ide supremasi hukum. 2. Munculnya ide pemerintahan republik. 3. Berkembangnya paham demokrasi. 4. Menyebarkan paham liberalisme. 5. Meluasnya paham nasionalisme. 6. Timbulnya ide tentang aksi revolusioner. Ekonomi. 1. Penghapusan feodalisme. 2. Perdagangan bebas mulai melanda Eropa. 3. Tumbuh dan berkembangnya industri-industri besar. 4. Imperialisme dan kapitalisme merajalela di dunia.